Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati pembimbing 1 Dr. Imam Syafi'i MH. Yang saya hormati pembimbing 2 Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Rofiqatul Himanawulan, program studi perbandingan mazhab. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Praktek Mengkafani Jenazah dalam Tinjauan Fikih 4 Madhab. Dalam Islam, kita telah diajarkan cara menjalani kehidupan dengan benar. Bukan hanya hubungan antara pribadi seorang dengan sang penciptanya atau yang disebut dengan hablum minallah, tapi juga mengajarkan tentang hubungan pribadi seorang dengan manusia yang lain atau disebut dengan hablum minannas. Salah satu yang diatur dalam Islam yakni tentang hubungan seorang manusia dengan manusia yang lain, yang dimana kodratnya manusia ini adalah makhluk yang saling membutuhkan seorang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang diajarkan oleh Islam, yakni yang paling utama adalah hubungan antar sesama manusia, yang mana akan membutuhkan ia dalam kehidupan bermasyarakat sampai ia meninggal dunia dalam mengurus jenazahnya. Dalam mengkafani jenazah di sini, dalam mengurus jenazah di sini diketahui bahwa hukumnya itu fardu kifayah, yang mana fardu kifayah itu memiliki arti kewajiban kolektif yang dapat menggugurkan dosa komunal apabila dikerjakan dan akan mendapatkan dosa apabila diabaikan. Praktek mengkafani jenazah atau mengurus jenazah di sini saya akan menggunakan metode demonstrasi di pesantren, yang mana metode demonstrasi sendiri di sini memiliki arti cara belajar dengan cara mempraktekkan atau memperagakan sesuatu di hadapan para murid, di hadapan para santri, baik dilakukan di dalam pesantren ataupun di luar pesantren. Dengan menggunakan metode demonstrasi di sini, artinya guru telah mampu memperagakan seluruh panca indera murid. Berdasarkan studi pendahuluan di Pondok Pesantren Raudatul Hasaniyah 1 Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa pelaksanaan metode demonstrasi di sini itu belum maksimal karena keterbatasan berbagai fasilitas ataupun media yang dibutuhkan. Hingga di sini saya tertarik untuk membahas praktek mengkafani jenazah dalam tinjauan fikih 4 madhab di Pondok Pesantren Raudatul Hasaniyah 1 Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan judul penelitian praktek mengkafani jenazah dalam tinjauan fikih 4 madhab di Pondok Pesantren Raudatul Hasaniyah 1 Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, maka fokus penelitian ini adalah 1. Tata cara praktek mengkafani jenazah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudatul Hasaniyah 1 Genggong. 2. Penerapan metode demonstrasi dan pembelajaran praktek mengkafani jenazah kepada santri. 3. Pemahaman santri terhadap tata cara mengkafani jenazah berdasarkan ketentuan fikih Islam. 4. Kesesuaian praktek mengkafani jenazah dalam hukuman fikih Islam yang meliputi A. Persiapan alat dan bahan kafan. B. Tata cara membungkus jenazah. C. Adab dalam mengkafani jenazah. C. Doa dan sunnah dalam proses mengkafani jenazah. Kemudian yang kelima,
faktor pendukung atau faktor penghambat dalam pelaksanaan praktek mengkafani jenazah di pondok pesantren. Dan yang terakhir, tinjauan hukum Islam terhadap pemberian jasa atau imbalan dalam proses pengurusan jenazah. Syariat pengurusan jenazah di sini menurut dasar hukum Al-Quran itu diambil dari Quran surat Al-Maidah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, yang artinya Allah telah mengutus seorang gagak untuk menggali-gali di bumi agar menunjukkan kepadanya bagaimana cara mengubur saudaranya. Diambil juga dalam Quran surat Abasa ayat 21 yang berbunyi summa amatahu fa'akbarahu, kemudian ia dimatikan lalu dikuburkan. Bukan hanya dalam Al-Quran saja, dalam hadis juga diambil dari Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata abyadin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fihinna komisin wala imamatin. Yang artinya bahwa Rasulullah itu dikafani dengan menggunakan 3 helai kain berwarna putih dari Yaman yang terbuat dari kapas dengan tanpa baju dan tanpa sorban. Nah, dari sini, dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa penggunaan 3 lapis kain kafan itu dianjurkan untuk jenazah laki-laki. Namun, penggunaan 3 lapis kain kafan ini tidak menjadi syarat sah dalam pengafanan, tapi juga ada batas minimal. Beliau juga mencantumkan batas minimal kain kafan yang digunakan, yakni 1 kain kafan yang dapat menutup seluruh tubuh mayit. Jadi dalam pengkafanan di sini tidak harus 3, 1 saja sudah cukup asalkan dapat menutup seluruh tubuh. Jelas di sini berbeda ya antara penggunaan kafan bagi seorang laki-laki, jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Nah, untuk jenazah perempuan sendiri, seluruh mayoritas ulama sepakat bahwa penggunaan kain kafan bagi jenazah perempuan itu menggunakan 5 lapis kain kafan. Di sini 5 lapis di sini terdiri dari pertama izar atau kain bawah, yang kedua kerudung, yang ketiga gamis, yang keempat dan kelima 2 kain dasar bawah yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Baik, di sini para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam rincian teknis pengkafanan, terutama dalam jumlah kain kafan yang digunakan, urutan kain, pemakaian baju ataupun komis, kain kafan perempuan, dan juga pemberian wewangian. Perbedaan tersebut muncul akibat mereka memakai dalil yang sama, akan tetapi memahami makna hadis dan praktek Nabi dengan pendekatan istinbat yang berbeda. Pertama, kita bahas perbedaan penggunaan batas minimal pria. Dari Imam Hanafi, batas minimalnya itu dengan menggunakan 2 kain. Berbeda dengan Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang hanya menggunakan 1 kain saja yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Kedua, kita bahas yang batas sunnah untuk jenazah pria menurut Imam Hanafi dengan menggunakan 3 kain yang berupa izar, rida, dan komis. Berbeda dengan Imam Maliki yang tidak membatasi, yang penting menggunakan kain yang berjumlahnya ganjil saja. Tidak ditentukan harus digunakan sebagai komis atau apa, yang penting ganjil saja. Sedangkan untuk Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini sama, menggunakan 3 kain pembungkus tubuh. Jadi tidak berbentuk izar, tidak berbentuk komis, tapi berbentuk 3 kain yang membungkus tubuh. Kemudian yang ketiga, kita bahas untuk sunnahnya
kain kafan untuk perempuan. Menurut Imam Hanafi, ini menggunakan 5 kain yang berupa izar, rida, khimar, sama 2 kain pembungkus. Berbeda dengan Imam Maliki, kalau beliau itu ganjil. Jadi tidak tertentu harus berbentuk apa saja, yang penting ganjil jumlahnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini sama, menggunakan 5 lapis yang berupa izar, khimar, komis, dan 2 lapis kain pembungkus. Dalam penggunaan wewangian, penggunaan wewangian dan ornamen yang ditentukan juga jelas berbeda bagi 4 mazhab ini. Menurut Imam Hanafi menekankan kepatutan. Jadi yang emang sepantasnya saja wewangiannya, tidak berlebihan. Menurut Imam Maliki fleksibel, jadi seadanya. Ya adanya apa, ya sudah itu yang digunakan untuk si jenazahnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini sama. Disunahkan untuk menggunakan wewangian berupa kapur barus. Ya apa sajalah yang wangi kecuali ketika sedang ihram. Kalau sedang ihram, beliau Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini mengharamkan untuk menggunakan wewangian. Baik, cukup sekian proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.